Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, kita sedikit ada tambahan mengenai bimbingan i'tikaf dalam kitab Al-Manhaji yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha, ya, Darul Qalam, cetakan Darul Qalam Dimashq, Suriah. Di sini ada beberapa poin penting bagi kita semua agar i'tikaf kita memiliki ilmu sehingga ketika kita beriktikaf ketika kita beriktikaf memiliki sedikit pengetahuan dan bimbingan bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan ketika kita beriktikaf 10 akhir di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-i'tikaf ta'rifuhu, definisinya. Al-i'tikafu fil lughati, i'tikaf secara bahasa adalah al-iqamatu 'ala syai'i wal mulazamatu lahu, berdiam atas sesuatu, wal mulazamah lahu, dan menempel tinggal di tempat itu. Wa syar'an, ini secara bahasa ya. Sedangkan secara syariat, al-lubthu fil masjidi bin niyatin makhsusatin. Secara syariat, i'tikaf itu adalah al-lubthu itu menetap tinggal fil masjid, di dalam masjid, bin niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi ada dua yang perlu kita ketahui kalau kita ingin i'tikaf. Dua syaratnya. Yang pertama itu rukunnya ya. Yang pertama itu adalah kita menetap tinggal di tempat itu dan ada niat. Ya, adanya niat. Nah, kalau misalnya kita nggak berniat, kadang-kadang ada orang yang di masjid itu dia cuman colokin HP-nya doang gitu ya, atau colokin ngecas mobil listriknya, atau ngecas motor listriknya begitu ya, atau ngecas HP-nya begitu. Nah, sementara dia gak berniat untuk i'tikaf. Nah, sejatinya seperti ini sebenarnya dia tidak dikategorikan i'tikaf. Kenapa? Karena dia cuman nyolokin HP-nya saja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia niat untuk nyolokin HP, kemudian dia berdiam diri di masjid tersebut dengan niat untuk i'tikaf, maka dia sudah termasuk orang yang dikategorikan i'tikaf. Makanya biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nawaitul i'tikafa, aku niat untuk beriktikaf fi masjidi hadza, di masjid ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Dalilu tasyri'ihi, dalil pensyariatannya. Nah, dalil pensyariatannya di sini muallif rahimahullah taala menceritakan kepada kita semua bahwa i'tikaf itu bukan hanya dari zaman Rasulullah saja, tetapi i'tikaf di sini sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal aslu baik, maaf kita pause sebentar karena azan asar. Wal aslu fi masyru'iyyatil i'tikaf qaulullah ta'ala wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan dalil pensyariatan i'tikaf ini sudah ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 187. Wal aslu fi masyru'iyyatil i'tikaf qaulullah ta'ala, ya, asal daripada pensyariatan i'tikaf ini sudah ada di dalam Al-Qur'an, perkataan atau firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tubashiruhunna, janganlah kalian mencampuri atau mendatangi istri-istri kalian, wa antum akifuna,
dan kalian semua termasuk golongan orang-orang yang i'tikaf fil masajid, di dalam masjid-masjid. Nah, di apa namanya? Ini sudah dikatakan oleh Allah bahwa ini sebagai dalil pensyariatan i'tikaf. Wa marahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashara al-awakhira min Ramadhana. Ya. Kenapa Ramadhana? Karena dia adalah bagian daripada ismul ladzi la yansarif, ya. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak dapat menerima tanwin. Makanya min Ramadhana bukan min Ramadhanin. Begitu ya. Kenapa? Karena dia kalau dia ismul ladzi la yansarif itu dia jarnya itu dengan fathah. Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'asharal awakhira min Ramadhana. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, ini dalil ya, dalil bahwasanya Rasulullah berbuat i'tikaf. Rasulullah itu beriktikaf 10 akhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain kan Rasulullah Rasulullah itu kalau i'tikaf mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya artinya tidak mendatangi istri-istrinya ketika beliau i'tikaf. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di, kemudian diikuti oleh para istrinya dan orang-orang setelahnya ya untuk beriktikaf ini. Wal i'tikafu min asy-syara'i'il qadimati allati kanat ma'rufatan qabla al-Islam. Nah, i'tikaf ini ya ternyata sudah ada syariat-syariat yang terdahulu, bukan dari syariat Rasulullah saja gitu ya. Allati kanat ma'rufatan, yang mana sudah dapat diketahui qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum datangnya Islam atau sebelum turunnya wahyu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata i'tikaf itu sudah ada. Apa dalilnya? Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna a'udzu minasyaitonir rajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Dan wa ahidna, dan kami membuat ikatan, dan kami membuat ikatan, ahidna, dan kami telah membuat ikatan kepada Ibrahim, Ismail untuk membersihkan, mensucikan rumah kami, rumah saya, yaitu Ka'bah Baitullah, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang beriktikaf, war ruku'i sujud, dan orang-orang yang ruku' sujud. Orang-orang yang ruku' dan sujud itu orang-orang yang salat gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebelum Rasulullah SAW diutus, bahwasanya i'tikaf itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Timbul pertanyaan, apa sih hikmah daripada i'tikaf? Apa sih hikmah daripada i'tikaf itu? Hikmatu tasyri'ihi, hikmah tasyri' itu artinya ya makna yang terkandung di dalam i'tikaf. La budda lil muslimin bainal fainati wal fainati, ya mestilah bagi seorang muslim itu ya sekali-sekali, ya mestilah bagi seorang muslim itu ya melowongkan waktunya min muhawalatin likafkafatin nafsi min syahwatiha al-mubahah. Mestilah bagi seorang muslim itu sekali-kali ya min muhawalah itu mengerjakan atau berusaha likafkafatin untuk mengikat, untuk mengekang dirinya itu ya an syahwatihal al-mubahah, daripada syahwat-syahwatnya yang diperbolehkan. Artinya apa? Memang Allah telah memberikan kepada kita syahwat, yang mana syahwat itu ada syahwat yang diperbolehkan, seperti misalnya seperti kita mendatangi istri kita di malam hari di bulan Ramadan, itu kan syahwat. Kita memiliki syahwat atau hasrat kepada istri kita untuk mendatanginya begitu ya. Nah, tetapi ketika disyariatkan i'tikaf itu, kata Syekh ini, ya alangkah baiknya ya usahakanlah
untuk likaf-kafatin, untuk ngekang syahwat Anda, ya, syahwat yang diperbolehkan gitu ya. Wa habsuha ala ta'atin maulaha, dan mengikat atau memenjarakan nafsu Anda itu untuk ketaatan kepada tuannya nafsu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahabsu ala ta'atin maulaha, dan dianjurkan kepada kita semua untuk untuk memenjarakan nafsu kita. Untuk apa? Untuk kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarruq li ibadatihi, dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 10 akhir di bulan Ramadan itu. Kai taradhaha bi hubbillah taala, ya, agar kita ini terbiasa ya untuk terbiasa menundukkan nafsu itu, agar kita terbiasa untuk menundukkan nafsu itu bihubbillah taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itsari ridahu ala tarki